Kiai, apakah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha itu tetap disunahkan bagi orang-orang yang bepergian jauh atau musafir? Pertanyaannya, orang musafir bepergian jauh yang sudah masafatul qasr, ya, atau kalau dalam kitab fikih itu ada yang mengatakan lebih dari 84 kilo, ya. Ada juga mengatakan harus lebih dari 86 kilo, bahkan ada yang mengatakan harus lebih dari 100 sekian kilo gitu ya. Intinya sudah sampai pada batas masafatul qasr namanya. Orang boleh jamak qasr. Gitu ya. Pertanyaannya, apakah sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah duha misalnya ya, itu tetap dianjurkan? Itu ada dua pendapat. Begini, pendapat pertama, bagi orang yang kuat, apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang ini, orang bepergian jauh 1000 kilometer pun naik pesawat tidak terasa. Ya enggak? Gitu. Maka pendapat pertama, dikatakan boleh tetap dilaksanakan. Gitu ya. Itu rawatib. Maksudnya rawatib itu misalnya qobliyatadz zuhri, ba'diyatadz zuhri. Kan itu ya, ba'diyatal maghribi. Itu qobliyatal isya'i, ba'diyatal isya'i, itu namanya rawatib. Ya? Atau sholat duha. Sebelum sholat duha ada juga yang boleh dilakukan sholat isyraq. Jadi isyraq dulu, ya. Ada yang berpendapat sholat isyraq itu berbeda dengan sholat duha, tapi ada yang mengatakan ya sholat isyraq itu adalah sholat duha di awal waktu, tapi itu namanya sholat sunnah. Gimana? Maka pendapat pertama dikatakan boleh tetap diamalkan bila yang musafir itu kuat dan kondisinya enak gitu. Sudah? Tapi pendapat yang kedua, dan ini juga kuat, dalilnya juga kuat, dikatakan maka tidak perlu orang itu sholat rawatib, sholat duha, tidak perlu. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu bercerita dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Beliau mengatakan begini, suatu saat aku menyertai Nabi Muhammad musafir. Ya, ini arti globalnya ya. Maka aku tidak melihat beliau melakukan sholat rawatib. Jadi Nabi Muhammad tidak sholat rawatib di saat musafir. Tapi perlu diingat musafir zaman itu ya naik onta, naik kuda, berat sekali ya. Itu pertama. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar melanjutkan, demikian juga tatkala aku menyertai perjalanannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun beliau tidak sholat rawatib. Begitu. Demikian juga tatkala aku menyertai perjalanannya Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Utsman bin Affan pun beliau ini tidak melakukan sholat rawatib. Begitu ya. Termasuk juga duha dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu gitu ya. Pendapat ini kuat dan ada dalilnya. Namun menurut para ulama kecuali sholat witir di akhir waktu malam dan sholat fajar. Sholat fajar itu boleh dikatakan qobliyatas subhi. Maka menurut riwayat Siti Aisyah dikatakan Nabi tidak pernah seumur hidupnya meninggalkan sholat witir yang 3 rakaat itu ya, dan sholat fajar. Berarti Nabi itu pun melakukan sholat witir dan sholat fajar tatkala di dalam bepergian. Begitu ya, paham sekarang? Baik.